Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafa Fidia Nur Cahyani dari kelas 12 MIPA 4, absen 28. Di sini saya akan menjelaskan pidato mengenai pencegahan penularan HIV/AIDS. Yang terhormat, Bapak Sucipto selaku guru pengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya. Sehingga kita bisa bertatap muka bersama di tempat ini. Tidak lupa juga kita sampaikan sholawat serta salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul penuntun kita. Mendengar kata HIV/AIDS terlintas di pikiran kita sebagai penyakit yang berbahaya. Mendengar kata HIV/AIDS, terpikir kita dengan sebuah penyakit yang belum ada penawarannya. Mendengar kata HIV/AIDS seakan memerintahkan kita untuk menjauhinya. Ya, itulah HIV/AIDS. Berbahaya, belum ada penawarannya dan harus kita hindari. Tapi, sebenarnya apa itu HIV/AIDS? Ketidaktahuan saya menuntun untuk mengetahui lebih dalam mengenai HIV/AIDS. Saya berdiri di sini membawakan pidato ini, mengajak teman-teman sekalian mengenai lebih dekat HIV/AIDS untuk menjauhinya, kenali dan jauhi. Hadirin yang saya hormati, kita sering bingung membedakan apa itu HIV dan apa itu AIDS. Sebenarnya, HIV dan AIDS merujuk pada salah satu hal yang berbeda. HIV adalah salah satu jenis yang melemahkan sistem kekebalan tubuh manusia. Orang yang terkena HIV akan rentan terkena penyakit karena sistem kekebalan tubuh mereka lemah. Sedangkan AIDS atau Acquired Immune Deficiency Syndrome adalah gejala dan infeksi yang disebabkan oleh rusaknya sistem kekebalan tubuh manusia hasil dari HIV. HIV merujuk pada nama sebuah virus, sedangkan AIDS merujuk pada gejala yang disebabkan oleh HIV. HIV merupakan penyakit seumur hidup. Dengan kata lain, virus HIV akan menetap di dalam tubuh penderita seumur hidupnya. Meski belum ada metode pengobatan untuk mengatasi HIV, tetapi ada obat yang dapat memperlambat perkembangan penyakit ini dan dapat meningkatkan harapan hidup penderita. HIV/AIDS sudah sejak lama ada sebelum pertama kali ditemukan oleh WHO. Pada tanggal 5 Juli 1981, HIV/AIDS juga diklaim sebagai penyakit paling mematikan dalam sejarah kehidupan manusia. Dibuktikan pada tahun 2005, antara 2,4 sampai 3,3 juta orang meninggal karena HIV/AIDS dan 570.000 diantaranya adalah anak-anak. HIV/AIDS melumpuhkan kekebalan tubuh penderitanya. Itulah sisi mengerikannya HIV/AIDS. Penderita HIV/AIDS dengan gejala penyakit ringan seperti batuk atau flu dapat berakibat fatal. Adapun penularan HIV/AIDS terjadi melalui kontak dengan cairan tubuh penderita seperti darah, sperma, cairan vagina, cairan anus, serta ASI. Perlu diketahui, HIV tidak menular melalui udara, air, keringat, air mata, air liur, gigitan nyamuk, atau sentuhan fisik. Gejala HIV dan AIDS, kebanyakan penderita mengalami flu ringan pada 2-6 minggu setelah terinfeksi HIV. Flu bisa disertai dengan gejala lain dan dapat bertahan selama 1-2 minggu. Setelah flu membaik, gejala lain mungkin tidak akan terlihat selama bertahun-tahun, meski virus HIV terus merusak kekebalan tubuh penderitanya, sampai HIV berkembang ke dalam tubuh lanjut menjadi AIDS. Pada kebanyakan kasus, seorang baru mengetahui bahwa dirinya terserang HIV setelah memeriksakan diri ke dokter akibat terkena penyakit parah yang disebabkan oleh melemahnya daya tahan tubuh. Penyakit parah yang dimaksud antara lain diare kronis, pneumonia, atau toksoplasmosis otak.
Penyebab dari faktor psikologis penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal. Penggunaan jarum suntik dan transfusi darah meskipun jarang, HIV juga dapat menular dari ibu ke anak selama masa kehamilan, melahirkan, dan menyusui. Beberapa faktor yang dapat meningkatkan resiko penularan adalah sebagai berikut. 1. Berhubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan dan tanpa menggunakan pengaman. 2. Menggunakan jarum suntik bersama-sama. 3. Melakukan pekerjaan yang melibatkan kontak dengan cairan tubuh manusia tanpa menggunakan alat pengaman diri yang cukup. Penderita yang telah terdiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi ARV. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyaknya sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk menghindari meminimalkan penularan HIV, yakni tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah, tidak berganti-ganti pasangan, menghindari penggunaan narkoba terutama jenis suntik, mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatannya, terutama bagi anak remaja. Hadirin yang saya hormati, sebenarnya berkelakuan baik dan beragama akan menjauhkan kita dari HIV/AIDS karena agama kita sudah sejak sedari dahulu melarang kita untuk tidak melakukan seks bebas dan menggunakan narkoba. Hindari gerbang HIV/AIDS untuk narkoba dan seks bebas, maka otomatis kita akan terhindar dari HIV/AIDS. Dengan kata lain, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta akan menjauhkan kita dari HIV/AIDS. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga pidato ini menyadarkan kita akan bahaya HIV/AIDS. Kenali dan jauhi HIV/AIDS. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.